Ada seorang wanita yang tertidur lelap. Ia berbaring dengan tenang di ranjang pemeriksaan dengan kedua kakinya sedikit terbuka. Di sebelahnya ada seorang pria. Dia adalah seorang doktor yang sukses dan orang yang dihormati di masyarakat. Tapi sekarang, ia sedang memasukkan jarinya ke dalam mulut wanita itu selagi ia tidak sadarkan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa seorang dokter sukses melakukan hal mengerikan seperti itu? Dan apa yang sebenarnya terjadi pada wanita yang tertidur lelap itu? Saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang mengejutkan mulai dari sekarang. Silakan tekan tombol suka dan berlangganan terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya. Mari kita mulai. Nama saya Aditya. Saya seorang doktor bedah plastik berusia 42 tahun. Dari luar, saya adalah seorang doktor yang sukses. Saya menjalankan sebuah klinik bedah plastik yang cukup besar di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan keahlian bedah saya sudah diakui. Namun, alasan saya menceritakan kisah saya sekarang adalah karena sebuah kesalahan yang tak dapat diperbaiki yang telah saya buat. Semuanya berawal dari hasrat seksual saya yang kuat. Mungkin terdengar aneh, tapi saya dulu memiliki hasrat seksual yang sangat tinggi. Istri saya, Maya, dan saya sudah menikah selama 12 tahun. Awalnya, kami sangat bergairah. Tapi seiring berjalannya waktu, terutama ketika klinik menjadi sibuk, segalanya berubah. Sayang, setiap kali saya mencoba mendekati Maya di malam hari, responsnya selalu sama. Maaf, aku lelah sekali hari ini. Awalnya saya mengerti, karena saya juga sibuk seharian di klinik. Saya tahu Maya mengalami kesulitan yang luar biasa dalam mengelola klinik. Dia melakukan segalanya, mulai dari konsultasi pasien, manajemen staf, hingga pemasaran agar saya bisa fokus pada operasi. Tapi ketika penolakan itu menjadi seminggu sekali, lalu beberapa kali sebulan, saya tidak tahan lagi. Kapan kita jadi seperti ini? Dulu tidak begini, keluh saya. Lalu kamu mau aku bagaimana? Kamu kan sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Dan kamu bilang lelah. Kenapa kamu terus-terusan bilang lelah? Aku tidak memintamu untuk terlalu proaktif. Ada banyak cara untuk melakukannya. Aku benar-benar tidak mau membahas ini. Tidur saja. Setiap kali percakapan ini berulang, saya merasa sedikit terpuruk. Harga diri saya sebagai seorang suami dan pria terluka. Saya bertanya-tanya apakah saya telah kehilangan pesona saya atau ada alasan lain. Suatu hari, saya marah dan berdebat dengannya. Apa aku tidak menarik lagi sebagai pria? Atau aku melakukan kesalahan? Bukan begitu. Aku hanya benar-benar lelah. Kenapa kamu tidak mengerti? Ini bukan sehari 2 hari, sudah berbulan-bulan. Oh, ini benar-benar membuatku kesal. Kalau kamu memang sudah tidak tahan, selesaikan saja di luar sana. Kata-kata Maya, selesaikan saja di luar sana menusuk hati saya. Tentu saja, saya tahu dia mengatakan itu karena marah, tapi tetap saja menyakitkan. Bahkan saat perasaan dendam itu menumpuk, saya melanjutkan kehidupan sehari-hari saya sebagai dokter bedah plastik. Saya bertemu dengan pasien-pasien wanita cantik setiap hari. Wajar melihat tubuh pasien untuk operasi pembesaran payudara, sedot lemak, dan pengencangan kulit. Tetapi pada titik tertentu, momen-momen itu justru semakin merangsang saya. Terutama ketika saya sedang melakukan operasi payudara, saya merasakan perasaan aneh melihat tubuh sempurna pasien yang berada di bawah pengaruh anestesi. Tentu saja sebagai seorang profesional, saya tidak pernah melewati batas. Tetapi jauh di lubuk hati, imajinasi terlarang terus merayap ke dalam pikiran saya. Hal yang sama terjadi ketika saya kembali ke rumah. Setiap kali istri saya menolak lagi, mengatakan dia lelah, saya terus memikirkan pasien yang saya lihat di siang hari.
Saya membenci diri saya sendiri karena itu, tapi saya tidak bisa menahannya. Pak dokter, kenapa akhir-akhir ini sikap Anda aneh? Tidak seperti biasanya. Saya rasa staf klinik mulai menyadari perubahan saya. Saya pikir saya menjadi lebih sensitif dan stres dari biasanya. Kemudian suatu malam, setelah ditolak oleh Maya lagi, saya sedang minum bir sendirian dan berpikir, aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku harus mencari cara. Saya tidak tahu saat itu bahwa cara itu akan menghancurkan hidup saya sepenuhnya. Melihat kembali sekarang, sepertinya semuanya sudah dimulai sejak saat itu. Saya berada di ambang ledakan dengan hasrat yang tertekan. Ada satu orang yang datang kepada saya seperti takdir. Tapi sampai saya bertemu orang itu, saya tidak benar-benar tahu betapa berat perjuangan Maya. Sementara saya menghadapi pasien di ruang operasi, Maya benar-benar menjalankan klinik dengan sekuat tenaga. Dari jam 8 pagi hingga 10 malam, hari Maya tidak pernah berhenti. Dia harus menjawab telepon pasien, mengelola janji temu, mengatur jadwal staf, bertemu dengan perusahaan pemasaran, dan bahkan ketika pulang di malam hari, dia masih mengelola situs web klinik dan menyiapkan postingan media sosial untuk hari berikutnya. Sayang, besok aku ada rapat dengan agensi iklan. Bisa luangkan waktu saat makan siang? Oh, oke. Saya hanya memberikan jawaban yang samar. Saya sama sekali tidak peduli betapa stres dan lelahnya Maya karena semua itu. Kepala saya penuh dengan frustrasi saya sendiri. Hal itu menjadi sangat buruk di malam hari. Ketika Maya menyalakan laptopnya dan melanjutkan pekerjaan kliniknya, saya akan menyelinap di sebelahnya dan berkata, "Maya, tidak bisakah kita lakukan itu besok?" Sebentar sayang, ini harus selesai dan dilaporkan ke staf besok pagi. Setiap hari kan seperti ini, kapan kita punya waktu? Astaga, jangan bahas ini sekarang. Aku tidak bisa konsentrasi. Setiap kali itu terjadi, saya akan pergi ke kamar dan marah dalam hati. Saya pikir tidak ada yang mengerti saya sama sekali, sementara saya menahannya. Tapi sekarang, setelah saya pikirkan, saya rasa itu benar-benar egois. Istri saya mencurahkan semua yang dia miliki untuk membantu saya sukses sebagai dokter dan agar klinik sukses, tetapi saya menuntut istri saya untuk memenuhi kebutuhan seksual saya. Tapi saya tidak tahu itu pada saat itu. Tidak, mungkin saya mencoba untuk tidak tahu. Frustrasi seksual saya lebih besar. Dalam situasi itu, saya mulai mencari pelampiasan di tempat lain. Ketika saya merawat pasien di klinik, terutama ketika saya melihat pasien wanita muda dan cantik, saya mulai memiliki fantasi aneh. Dok, kapan saya bisa kembali beraktivitas normal setelah operasi payudara? Tanya seorang pasien yang kelihatannya berusia sekitar 25 tahun. Itu adalah konsultasi untuk operasi pembesaran payudara dan saat saya melihat tubuhnya, tiba-tiba sebuah pikiran terlintas. Bagaimana tubuhnya akan berubah setelah operasi? Akan seperti apa dia di bawah anestesi? Tentu saja, saya menjelaskannya dengan tenang dan kalem, seolah-olah saya seorang profesional. Anda tidak boleh melakukan aktivitas berat selama sekitar seminggu setelah operasi. Anda harus menghindari olahraga berat selama sekitar sebulan. Tapi di dalam fantasi aneh terus melekat di kepala saya. Saya benci diri saya sendiri karena itu, tapi saya rasa saya tidak bisa menahannya ketika saya terus ditolak di rumah. Hal yang sama terjadi ketika saya pulang. Ketika Maya berpaling lagi, mengatakan dia lelah, saya terus memikirkan pasien yang saya lihat di siang hari. Saya biasa menghibur diri dengan bayangan-bayangan itu ketika saya sendirian di kamar mandi. Pak dokter, kelihatannya Anda sangat lelah akhir-akhir ini, kata Suster Rina. Ya, bukan apa-apa, karena akhir-akhir ini banyak operasi. Apa ada masalah di rumah?
Anda tampaknya menjadi lebih sensitif dari sebelumnya, dan saya pikir staf menyadari perubahan dalam diri saya. Saya pikir saya lebih sering marah dari biasanya dan bereaksi gugup terhadap hal-hal kecil. Berbeda dengan saya, ada pasangan lain yang hidup dengan rajin. Mereka adalah Ratih dan Agus. Tentu saja, saya bahkan tidak tahu mereka ada pada saat itu. Ratih adalah seorang wanita cantik berusia 29 tahun. Dia menjalankan sebuah tempat pijat kecil bersama suaminya, Agus. Agus yang mengurus reservasi dan pembayaran di kasir dan Ratih sendiri yang bertugas memijat. Tempat pijat mereka buka sampai jam 2 pagi. Itu untuk memungkinkan para pekerja kantor datang setelah pulang kerja. Berkat keterampilan memijat Ratih yang luar biasa dan penampilannya yang cantik, dia punya cukup banyak pelanggan tetap. Namun itu pasti sangat berat bagi Ratih. Dia harus bekerja hampir 16 jam dari jam 10 pagi hingga jam 2 pagi. Terutama memijat adalah pekerjaan yang membutuhkan banyak kekuatan fisik. Setelah memijat tubuh pelanggan sepanjang hari, mengangkat kaki orang-orang yang berat dan terus melakukan pekerjaan paksa seperti itu, Ratih perlahan-lahan kelelahan. Di malam hari, dia begitu lelah sehingga tidak bisa tidur dan sering sakit kepala. Bahkan saat melihat Ratih seperti itu, Agus hanya menyuruhnya untuk bekerja lebih keras karena bisnis sedang bagus. Tentu saja saya tidak tahu tentang situasi mereka saat itu. Saya hanya tenggelam dalam kekhawatiran saya sendiri. Tapi takdir memang aneh. Saya tidak pernah bermimpi bahwa kami, masing-masing dengan kekhawatiran kami sendiri, akan segera bertemu. Saya tidak tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah segalanya. Hari itu hanyalah hari biasa seperti hari-hari lainnya, jadwal operasi padat, dan setelah menyelesaikan pasien terakhir, waktu sudah lewat jam 8 malam. Leher dan bahu saya terasa pegal. Setelah berdiri dalam posisi yang sama selama berjam-jam, seluruh tubuh saya terasa kaku. "Terima kasih atas kerja kerasnya, Dok," kata para perawat sambil mengucapkan selamat tinggal dan bersiap-siap untuk pulang. Seharusnya saya pulang, tapi jujur, saya tidak terlalu ingin. Bahkan jika saya pulang, Maya akan sibuk dengan pekerjaan klinik lagi dan saya hanya akan tertidur sendirian dengan perasaan menyesal. Lalu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak saya. Saya pernah melihat ada tempat pijat di dekat klinik. Biasanya saya tidak tertarik, tapi hari itu saya ingin pergi. Baiklah, mari kita pijat. Tubuh saya lelah dan itu sebenarnya hanya alasan. Rasanya malas untuk pulang. Tempat pijat itu berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari klinik. Ada papan nama bertuliskan pijat relaksasi sehat. Tempatnya tidak besar tetapi pencahayaan yang lembut membuat suasananya nyaman. Ketika saya membuka pintu dan masuk, ada seorang pria yang kelihatannya berusia awal 30an di kaunter. Saya baru tahu kemudian bahawa itu adalah Agus. "Halo, selamat datang," sapa Agus dengan senyum cerah. "Bisa saya pijat?" "Ya, tentu saja. Mau pijat jenis apa? Pijat seluruh badan. Fokus di bahu. Pijat kaki. Seluruh badan." Leher dan bahu saya agak pegal. "Oh begitu, saya akan berikan paket 60 menit. Mohon tunggu sebentar." Saya mendengar Agus masuk ke dalam dan berbicara dengan seseorang. Dan setelah beberapa saat, "Pelanggan, silakan lewat sini." Saat itulah saya pertama kali melihat Ratih. Bagaimana saya harus menggambarkannya? Dia adalah wanita yang sangat cantik pada pandangan pertama. Tingginya sekitar 165 cm dan memiliki rambut lurus panjang yang tergerai hingga ke bahunya. Dia mengenakan seragam putih dan tubuhnya yang terlihat di baliknya benar-benar fantastis. Tapi ada sesuatu yang aneh. Meskipun wanita secantik itu, ekspresinya terlihat sangat lelah.
Ada lingkaran hitam di bawah matanya dan penampilannya secara keseluruhan sangat letih. Halo, saya Ratih yang akan memijat Anda. Suaranya lembut dan enak didengar, tapi dia tampak sedikit lemah. Saya diantar ke ruang pijat, berganti pakaian dan berbaring. Ratih mulai memijat saya dan keterampilannya sangat bagus. Sentuhannya lembut tapi kuat, dan saya bisa merasakan otot-otot tegang saya mengendur satu persatu. Anda pasti sangat pegal. Apa pekerjaan Anda? Saya seorang dokter. Saya punya klinik bedah plastik. Oh begitu. Pasti karena Anda berdiri dalam posisi yang sama untuk waktu yang lama saat operasi. Ratih terus memberikan penjelasan profesional sambil memijat saya. Tapi dia sesekali menguap. Saya pikir dia mencoba menahannya, tapi dia benar-benar terlihat mengantuk. Anda pasti sangat lelah, kata saya. Ratih tersenyum meminta maaf. Maaf, akhir-akhir ini saya sangat sibuk bekerja sampai subuh, jadi kondisi saya tidak terlalu baik. Sampai subuh? Ya, kami buka sampai jam 2 pagi agar para pekerja kantor bisa datang setelah pulang kerja. Karena itu, saya tidak bisa tidur nyenyak dan sering sakit kepala. Saat mendengarkan cerita Ratih, saya merasakan emosi yang aneh. Saya merasa kasihan pada wanita secantik itu yang hidup begitu keras. Tetapi pada saat yang sama, saya ingin membantunya dalam beberapa hal. Pasti berat. Insomnia dan sakit kepala pasti sangat menyiksa. Ya, benar-benar berat. Saya lelah tapi tidak bisa tidur, sakit kepala dan berfikir untuk pergi ke rumah sakit tapi tidak ada waktu. Saat itulah sebuah ide melintas di benak saya. Saya seorang dokter, saya bisa membantu orang ini. Tentu saja pada awalnya niat saya benar-benar murni. Saya ingin membantu orang yang sedang kesulitan sebagai seorang dokter. Karena saya seorang dokter, saya bisa membantu Anda jika perlu. Saya bisa meresepkan obat yang bisa membantu mengatasi insomnia dan sakit kepala. Mata Ratih berbinar. Benarkah? Wah, saya akan sangat berterima kasih. Setelah pijat selesai dan berganti pakaian, saya memberikan kartu nama saya kepada Ratih. Ini kartu nama saya. Datanglah ke klinik jika ada waktu. Saya akan melakukan pemeriksaan sederhana dan meresepkan obat untuk Anda. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih. Ratih tertawa kecil saat menerima kartu nama saya. Momen itu sangat indah. Ketika ekspresi lelahnya hilang sejenak dan dia menunjukkan senyum murni dan cerah, dia terasa lebih menarik. Dalam perjalanan pulang, saya terus memikirkan Ratih. Wajahnya yang cantik, suaranya yang lembut, dan bahkan penampilannya yang sedang berjuang, semuanya terus muncul di benak saya. Dia terlihat sangat kesulitan, tapi aku bisa membantunya. Saat itu saya pikir hati saya benar-benar murni, tapi melihat kembali sekarang, saya pikir saya sudah mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat itu. Perasaan rumit dari hasrat yang tertekan dan kesepian. Ketika saya sampai di rumah, Maya masih duduk di depan laptopnya. Dari mana saja? Kamu terlambat. Aku baru saja dipijat. Bahuku pegal sekali. Oh begitu, kamu pasti lelah, tidurlah duluan. Maya menjawab tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Itu adalah reaksi yang sama seperti biasanya. Tapi malam itu berbeda. Bahkan saat saya berbaring di tempat tidur, saya tidak bisa berhenti memikirkan Ratih. Tangannya yang lembut, tubuhnya dalam seragam putihnya, dan bagaimana dia berjuang. Akankah dia datang ke klinik? Akankah dia benar-benar datang menemuiku, dan bagaimana aku bisa membantunya? Pikiran-pikiran ini melekat di kepala saya. Saya tidak tahu saat itu bahwa pertemuan kecil itu akan membawa ke jurang yang tak dapat diperbaiki.
Beberapa hari berlalu, tetapi saya masih belum mendengar kabar dari Rati. Saya bertanya-tanya apakah dia telah membuang kartu nama saya atau apakah dia terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu. Saya tidak bisa menahan perasaan cemas. Tapi suatu sore, sekitar seminggu kemudian, staf resepsionis klinik berkata kepada saya, "Dok, ada tamu bernama Rati. Tidak ada janji temu." Jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. "Oh, benarkah? Tolong antarkan dia ke ruang pemeriksaan." "Baik, Dok." Setelah beberapa saat, pintu ruang pemeriksaan terbuka dan Ratih masuk. Penampilannya berbeda dari saat saya melihatnya di tempat pijat. Dia mengenakan gaun terusannya rapi dan dia masih cantik, tetapi dia masih terlihat lelah. "Halo, do you okay?" "Saya datang seperti yang Anda katakan." "Oh, Rati, selamat datang. Silakan duduk." Rati melihat sekeliling dengan hati-hati saat dia duduk di kursi. Dia tampak khawatir seseorang mungkin mendengarnya. "Sebenarnya, saya tidak memberitahu suami saya. Saya hanya bilang akan keluar sebentar." "Oh, begitu. Tidak apa-apa. Jadi, gejala apa yang paling sulit?" Rati mengambil napas dalam-dalam. "Saya benar-benar tidak bisa tidur. Ketika saya selesai bekerja saat fajar dan pulang, tubuh saya lelah, tapi saya tidak bisa tidur. Pikiran saya terus menjadi rumit, dan ketika saya akhirnya tertidur, saya tidak bisa tidur selama beberapa jam dan harus bangun lagi. Jadi kepala saya sakit dan seluruh tubuh saya sakit." Sambil mendengarkan ceritanya, saya mengamati Ratih dengan saksama. Dia terlihat sangat lelah. Lingkaran hitam di sekitar matanya semakin gelap dan wajahnya terlihat sedikit lebih kurus. Pasti sangat sulit. Sebenarnya, gejala ini sulit diobati dengan obat biasa. Lalu apa yang harus saya lakukan? Suara Ratih terdengar putus asa. Dia tampak benar-benar putus asa. Saat itulah sebuah pikiran melintas di benak saya. Melihat kembali sekarang, itu adalah pikiran yang benar-benar jahat. "Rati, saya akan jujur. Obat pemicu tidur adalah yang paling efektif untuk insomnia parah dan stres semacam ini. Namun, obat-obatan semacam ini agak sulit diresepkan secara resmi. Ada banyak tes yang harus dilakukan dan catatannya akan tersimpan, dan suami Anda mungkin tahu, karena asuransi." Wajah Rati menjadi gelap. "Oh, apa yang harus saya lakukan? Ini benar-benar batasnya. Saya tidak bisa hidup seperti ini lagi." Pada saat itu saya mengatakan, "Sesuatu yang tidak bisa saya tarik kembali. Jika Anda membantu saya secara tidak resmi, itu mungkin. Tapi dalam kasus itu, ya, apa yang harus saya lakukan?" Rati menatap saya dengan mata putus asa. Sebagai imbalan karena saya menyediakan obat, harus ada sesuatu yang bisa membantu saya juga. Suasana tiba-tiba menjadi berat. Rati sepertinya sudah agak mengerti apa yang saya maksud. "Apa maksudnya itu?" "Seperti yang Anda tahu, Rati, saya juga manusia. Saya punya stres dan hasrat saya sendiri. Sulit untuk mengatasi hal-hal itu di rumah dan..." Ratih terdiam sejenak. Dia sepertinya sedang berpikir, "Apa sebenarnya yang Anda inginkan?" "Saya ingin Anda meminum obatnya dan mengurus kebutuhan saya saat Anda tidur lelap. Rati bisa tidur nyenyak dan saya bisa mengurus kebutuhan saya." Itu adalah tawaran yang konyol. Memikirkannya kembali sekarang, saya heran bagaimana saya bisa mengatakan itu. Tapi saya kehilangan akal sehat saat itu. Ratih diam untuk waktu yang lama. Saya sudah siap untuk ditolak. Seberapa lelap saya akan tidur? Anda akan tidur begitu lelap sehingga Anda tidak akan ingat apa-apa. Anda akan merasa segar saat bangun. "Tenpak, Dokter Ken." "Ya? Saya akan melakukan apa yang saya butuhkan. Tapi itu tidak akan membahayakan Ratih. Itu hanya akan memuaskan kebutuhan saya. Ada keheningan untuk waktu yang lama.
Ratih sepertinya sedang berfikir keras. Anda benar-benar tidak akan ingat apa-apa dan itu tidak akan membahayakan tubuh saya? Ya, saya jamin. Saya akan menggunakan dosis yang aman secara medis. Ratih ragu-ragu untuk terakhir kalinya dan berkata dengan suara kecil, "Baiklah, lakukanlah. Saya benar-benar tidak tahan lagi." Pada saat itu jantung saya berdebar kencang. Saya tidak pernah berpikir ini akan mungkin terjadi. Jadi kapan kita akan melakukannya? Tidak bisakah kita melakukannya sekarang? Karena saya toh sudah bilang pada suami saya akan ke rumah sakit. Sekarang? Baiklah. Saya akan memberitahu karyawan lain bahwa Anda mendapatkan perawatan khusus. Saya menyiapkan obat penenang. Saya menggunakan dosis kecil karena ini pertama kalinya. Bisa aneh jika dia tidur terlalu lama. Setelah suntikan ini, Anda akan tidur lelap selama sekitar 30 menit. Anda akan merasa sangat segar saat bangun. Baiklah, Ratih berbaring di ranjang pemeriksaan. Dia tertidur lelap beberapa menit setelah suntikan. Dan saya benar-benar melewati batas yang tidak bisa kembali. Saya dengan hati-hati membuka kaki Ratih dan memeriksa tubuhnya dari dekat. Dia benar-benar cantik, kulit putih, tubuh sempurna. Dan dari bagian paling rahasianya, tercium aroma yang sejuk dan gurih. Semua hasrat terpendam saya meledak dalam sekejap. Saya mengoleskan air liur saya dan berhubungan seks dengannya dan akhirnya melepas kondom dan menyelesaikannya di dadanya yang putih. Saya menggoda bagian merah mudanya dan dadanya yang putih, lalu memasukkan jari saya ke dalam mulutnya dan membersihkannya. Ratih bangun 30 menit kemudian. "Oh, sudah selesai?" "Ya." "Anda tidur nyenyak. Bagaimana perasaan Anda?" "Wow, saya merasa sangat segar. Sudah lama sekali saya tidak merasa seperti ini." Ratih bangun sambil tertawa kecil. Dia sepertinya tidak ingat apa-apa. "Terima kasih banyak, Dok. Kapan saya bisa datang lagi?" Pada saat itu, saya menyadari betapa besar kesalahan yang telah saya buat, tapi sudah terlambat. Saya telah melewati batas yang tidak bisa kembali. Sekitar 2 minggu kemudian, saya memikirkan Ratih setiap hari. Perasaan hari itu, getaran saat itu, semuanya tidak pernah lepas dari pikiran saya. Ketika saya di rumah bersama Maya, dan ketika saya melihat pasien lain di klinik, Ratih terus muncul di benak saya. Tapi entah kenapa, saya juga cemas. Saya khawatir staf mungkin telah memperhatikan sesuatu yang aneh di klinik. Atau ada sesuatu yang aneh yang terekam di CCTV. Lalu suatu hari, saya mendapat pesan singkat dari Ratih. "Dok, saya ingin dirawat lagi. Kondisi saya sangat baik sejak saat itu, tapi belakangan ini saya tidak bisa tidur nyenyak lagi." Tangan saya gemetar. Saya pikir saya akan mendapat telefon kembali. "Kapan Anda ada waktu?" Saya membalas, "Bisakah kita bertemu besok sore?" "Baik. Tapi haruskah kita bertemu di tempat lain selain klinik?" Saya khawatir staf akan berfikir yang aneh-aneh. Sebenarnya, itu adalah hal yang paling mengkhawatirkan. Terlalu berbahaya untuk terus melakukan ini di klinik. Di mana? Bagaimana kalau di Hotel Melati? Itu akan menjadi tempat teraman. Setelah lama tidak ada balasan, Ratih mengirim pesan. "Baik, tolong berikan alamatnya." Sore berikutnya, saya menunggu Ratih di sebuah hotel Melati dekat klinik. Jantung saya berdebar kencang. Kali ini ada perasaan gugup yang lain. Pintu terbuka dan Ratih masuk. Kali ini, dia membawa tas kecil. "Hello, dia okay?" "Selamat datang." "Tapi apa yang ada di dalam tas itu?" Ratih berkata, terlihat sedikit malu. "Sebenarnya, awalnya sedikit sakit. Jadi saya membawa minyak pijat. Apakah tidak apa-apa?"
Pada saat itu jantung saya berdebar kencang. Saya merasa Ratih telah mempersiapkan dirinya, jadi dia berpartisipasi lebih aktif. Oh, begitu. Itu ide yang bagus. Dan kali ini saya akan biarkan Anda tidur sedikit lebih lama. Bagaimana? Ya, baiklah. Akan lebih baik jika saya bisa tidur nyenyak, kata Ratih sambil berbaring di tempat tidur. Saya merasa tidak nyaman di klinik, tapi saya merasa lebih nyaman di sini. Saya merasakan hal yang sama. Kerahasiaan hotel itu sendiri membuat saya merasa lebih bebas. Kali ini saya meningkatkan dosis obatnya agar dia bisa tidur nyenyak selama sekitar 3 jam. Kali ini Anda akan tidur sedikit lebih lama. Mungkin akan sekitar 3 jam ya? Ya, tidak apa-apa. Malah saya pikir akan lebih baik. Ratih tertidur lelap tak lama setelah suntikan. Dan kali ini kami benar-benar punya cukup waktu. Di klinik kami punya batas 30 menit. Jadi kami harus terburu-buru. Tapi kali ini kami bisa melakukan semuanya dengan perlahan. Ketika saya melihat minyak pijat yang dibawa Ratih, saya melihat dia benar-benar membawa minyak yang bagus. Itu adalah minyak berkualitas tinggi dengan aroma yang lembut. Pertama, saya melihat setiap sudut dan celah tubuh Ratih. Bahkan, bagian-bagian yang tidak bisa saya lihat dengan baik di klinik karena keterbatasan waktu. Tubuhnya benar-benar sempurna. Saya bertanya-tanya bagaimana dia bisa begitu cantik. Dan yang mengejutkan saya adalah Ratih telah melakukan waxing pada bagian bawahnya. Itu jauh lebih bersih dan halus daripada pertama kali. Bagian merah dan putihnya terlihat sangat lezat. Kami melakukan hubungan pertama kami setelah mengolesi minyak di atasnya. Rasanya sangat lembut dan nikmat. Lebih dari segalanya, saya menyukai fakta bahwa saya bisa melakukan semua yang tidak dilakukan atau tidak bisa dilakukan istri saya untuk saya. Saya bisa melampiaskan semua hasrat yang telah saya tekan. Tapi di sisi lain, saya merasa menyesal. Ratih tertidur lelap dan tidak menunjukkan reaksi apapun. Rasanya seperti saya berhubungan seks dengan boneka. Tapi masih ada banyak waktu setelah kami selesai, dan hasrat saya belum sepenuhnya lega. Setelah beristirahat selama sekitar 2 jam, hasrat itu kembali. Karena ada 3 jam, saya pikir saya bisa melakukannya sekali lagi. Kami memulai hubungan kedua kami, dan sesuatu yang aneh terjadi. Ratih mulai sedikit terbangun. Dia tidak sepenuhnya sadar, tetapi dia setengah sadar. Dia mengeluarkan erangan kecil dengan suara serak. Dan baru saat itulah tubuh Ratih mulai bereaksi. Pertama kali dia benar-benar tertidur dan tidak bereaksi sama sekali. Tapi kali ini berbeda. Pada saat itu getarannya tak terlukiskan. Erangan yang keluar dari keadaan kesadaran yang kabur dan reaksi alami tubuhnya semuanya begitu merangsang. Saya bergerak lebih keras lagi karena saya sangat menyukai erangan itu. Suara daging yang saling beradu terdengar seperti suara adonan kue yang dipukul dan cairan putihnya mulai mengalir keluar dari sana. Perut bagian bawah dan pahanya sedikit menguat dan perasaan perlawanan itu bahkan lebih merangsang. Saya mencengkeram payudaranya dan terus bergerak. Saya menyelesaikan hubungan kedua dengan cara yang sama. Saya selesaikan di payudara Ratih, mengelusnya di area merah mudanya, dan membersihkannya dengan jari saya di mulutnya. Setelah 3 jam, Ratih bangun sepenuhnya. Wow, saya benar-benar tidur nyenyak. Sudah lama sekali saya tidak tidur nyenyak seperti ini. Ratih sepertinya tidak ingat apa-apa. Dia hanya berkata bahwa dia merasa segar. Kondisi saya benar-benar baik. Seperti yang diharapkan, obat yang diberikan Pak Dokter sangat efektif. Syukurlah.
Namun, jika Anda melakukan perawatan ini terlalu sering, bisa berat bagi tubuh Anda. Saya pikir sebulan sekali sudah cukup. Bagaimana menurut Anda? Sebenarnya, saya juga berpikir bahwa jika ini terjadi terlalu sering akan berbahaya. Dan saya pikir jika terjadi sebulan sekali, itu akan menjadi lebih mendesak dan mendebarkan. Baiklah, sebulan sekali sudah cukup. Jika efeknya sebesar ini, saya merasakan kepuasan aneh ketika melihat Ratih benar-benar puas. Tentu saja, saya merasa bersalah, tetapi lebih dari itu, saya menantikan pertemuan kami berikutnya. Kalau begitu, saya akan hubungi Anda lagi bulan depan. Ya, saya akan tunggu. Saat saya melihat Ratih pergi dengan tasnya, saya sudah memikirkan pertemuan kami berikutnya. Jantung saya berdebar kencang, membayangkan bahwa ini akan berlanjut sebulan sekali. Saya tidak tahu pada saat itu betapa berbahayanya hubungan ini. Begitulah cara Ratih. Dan saya memulai pertemuan rahasia kami. Kami akan bertemu pada tanggal yang tepat sebulan sekali. Rasanya seperti menerima perawatan rutin. Ratih akan selalu mengatakan hal yang sama kepada suaminya, Agus. Sayang, bolehkah aku libur besok? Aku sangat lelah akhir-akhir ini. Aku ingin ke rumah sakit untuk check up dan istirahat sebentar. Agus selalu dengan mudah menyetujuinya. Ya, kamu pasti sangat lelah. Ambil libur saja. Aku bisa mengurusnya sendiri. Faktanya, Agus menganggap wajar jika istrinya libur sebulan sekali. Dia selalu merasa kasihan pada istrinya yang bekerja hingga jam 2 pagi. Dan lebih dari segalanya, kondisi Ratih meningkat drastis setelah dia libur. Sayang, hari ini aku merasa sangat ringan. Sehari setelah liburnya, Ratih berenergi, seolah-olah dia telah menjadi orang yang berbeda. Wajahnya ceria, suaranya cerah, dan dia memiliki lebih banyak energi saat bekerja. Apa kamu makan sesuatu yang berbeda? Kenapa kamu merasa sangat baik? Tanya Agus, terkejut. Ya, aku dapat suplemen nutrisi yang bagus dari rumah sakit. Benar-benar manjur. Ratih berbohong dengan alami, tapi memang benar kondisinya benar-benar membaik. Agus tidak meragukannya sama sekali. Baiklah, kalau begitu teruslah minum. Jangan khawatir tentang uangnya. Agus sebenarnya senang. Yang terpenting bagi istrinya adalah sehat. Dan karena kondisi Ratih membaik, bisnis tempat pijat berjalan lebih baik. Dia melayani pelanggan dengan lebih ceria dan keterampilan memijatnya meningkat. Jadi pelanggannya ingin mendapatkan servis Ratih datang lebih sering. Ekspresi Ratih benar-benar membaik akhir-akhir ini. Ada apa ya? Pelanggan tetap telah memperhatikan perubahan Ratih. Haha, hanya karena saya merawat kesehatan saya. Itulah mengapa penjualan tempat pijat meningkat. Agus sangat senang. Sayang, bisnis kita benar-benar bagus akhir-akhir ini. Jika kita terus seperti ini, kita akan kaya. Aku sangat senang. Aku pikir ini karena kamu merawat kondisimu dengan baik. Terima kasih banyak. Agus memeluk istrinya dengan erat dan berkata, dia terlihat sangat bahagia. Mari kita bekerja keras seperti ini dan menabung. Nanti kita akan pindah ke toko yang lebih besar. Ayo kita bekerja keras. Pemandangan pasangan yang bekerja keras bersama. Itu adalah proses yang sangat indah di luar. Tetapi jika Agus tahu rahasia di baliknya, dia bahkan tidak bisa membayangkan betapa terkejutnya dia. Sementara itu, ada perubahan di rumah saya. Sejak saya melepaskan kebutuhan saya sebulan sekali, saya berhenti begitu terobsesi dengan Maya di rumah. Sayang, kamu kelihatannya jauh lebih stabil akhir-akhir ini, kata Maya. Ya, dulu kamu selalu membicarakan itu, tapi akhir-akhir ini kamu tidak banyak membicarakannya. Apa karena pekerjaan berjalan lancar? Sebenarnya itu sangat melegakan bagi Maya.
Suaminya tidak terlalu menuntut secara seksual, jadi dia merasa nyaman. Pekerjaan di klinik stabil. Kurasa itu karena aku semakin tua, saya hanya mengarang cerita. Tentu saja, alasan sebenarnya sama sekali berbeda, tapi aku pikir itu bagus. Sebelumnya, kamu sepertinya stres. Maya tampak lega. Dia bisa lebih fokus pada pekerjaan karena dia pikir suaminya stabil. Setelah sekitar 6 bulan, Ratih dan saya memiliki pola yang sempurna. Kami bertemu sebulan sekali dengan cara yang sama persis, dan itu adalah alibi yang sempurna yang tidak dicurigai siapapun. Dok, terima kasih banyak. Berkat Anda, hidup saya benar-benar berubah. Suatu hari, Ratih berkata dengan tulus, "Ya, syukurlah. Suami saya sangat bahagia akhir-akhir ini. Saya menjadi lebih ceria dan bisnis berjalan lancar dan semuanya benar-benar menjadi lebih baik." Ketika saya mendengarnya, saya memiliki perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya bangga, tetapi di sisi lain, saya merasa bersalah. Tetapi pada saat itu, saya berpikir bahwa hubungan semacam ini bisa terus berlanjut. Keseimbangan sempurna di mana tidak ada yang tahu, tidak ada yang terluka, dan semua orang bahagia. Saya benar-benar naif. Saya tidak tahu bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Dan kebohongan pasti akan terungkap suatu hari nanti. Saya tidak tahu pada saat itu. Sesuatu mulai berubah saat kami memasuki bulan ke-8. Ratih mulai menantikan pertemuan sebulan sekali itu dengan lebih sungguh-sungguh. "Dok, kapan kita bisa bertemu bulan ini?" Biasanya, saya yang akan menghubunginya terlebih dahulu. Tetapi kali ini, Ratih yang menghubungi saya terlebih dahulu. Dia seminggu lebih awal dari jadwal. Kenapa? Apa ada sesuatu yang istimewa? Tidak. Hanya saja, akhir-akhir ini saya tidak bisa tidur dan sakit kepala, dan saya mulai menunggu hari itu. Saya bisa mendengar kesungguhan dalam suara Ratih. Seolah-olah dia tidak tahan tanpa pertemuan itu. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertemu akhir pekan ini? Benarkah? Terima kasih. Ketika saya mendengar suara bahagia Ratih, saya merasa bangga tanpa menyadarinya. Maksud saya begitu dibutuhkan olehnya. Tetapi pada saat yang sama, saya sedikit khawatir. Saya bertanya-tanya apakah Ratih menjadi terlalu tergantung pada obat-obatan. "Ratih, apakah kamu sering kesulitan tidur?" Saya bertanya padanya hari itu saat kami bertemu. "Ya, sepertinya sedikit lebih sering dari sebelumnya. Saya baik-baik saja selama beberapa hari setelah tidur nyenyak sebulan sekali, tetapi seiring berjalannya waktu, saya tidak bisa tidur lagi." Begitu. Jika kamu melakukannya terlalu sering, bisa berat bagi tubuhmu. Tidak apa-apa, saya bisa menangani ini. Dan tidak ada cara lain. Ratih ada benarnya. Sebenarnya kondisinya membaik secara keseluruhan. Tetapi masalah sebenarnya dimulai dari tempat lain. Suatu malam, ketika saya pulang, Maya duduk di sana dengan ekspresi serius di wajahnya. "Sayang, bagaimana kamu mengelola obat-obatan klinik?" Jantung saya mencelos mendengar pertanyaan tiba-tiba itu. "Manajemen obat. Kenapa kamu tiba-tiba membicarakan itu?" "Hari ini ada orang dari Dinas Kesehatan yang memeriksa manajemen obat. Mereka bilang jumlah obat tidur yang digunakan agak aneh." Saya berkeringat dingin. Saya tidak berpikir bahwa obat-obatan yang digunakan pada Ratih akan tercatat. "Oh, benarkah? Apa yang aneh?" "Mereka bilang jumlah yang digunakan sedikit lebih banyak dari jumlah pasien dalam catatan." Aku bertanya-tanya, apakah ada catatan yang terlewat? "Oh, bisa jadi benar. Akan kuperiksa." Saya menjawab dengan tenang di luar, tapi di dalam saya berkeringat dingin.
Mungkin bukan masalah serius, tapi aku harus hati-hati. Akhir-akhir ini tenaga medis sangat sensitif tentang manajemen obat. Oke. Aku akan periksa besok. Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya khawatir akan ketahuan. Saya pikir saya terlalu lengah sampai sekarang. Keesokan harinya, saat saya mengatur catatan di klinik, saya berpikir bahwa saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Saya pikir saya harus mengurangi jumlah obat yang digunakan atau mencari cara lain. Tapi ada masalah yang lebih besar. Ratih mulai menghubungi saya lebih sering. Dok, bisakah kita bertemu lagi minggu ini? Minggu ini? Kita kan bertemu minggu lalu. Ya, saya tahu, tapi saya tidak bisa tidur sama sekali. Dan sejujurnya, saya tidak sabar menunggu waktu itu. Kata-kata Ratih menjadi semakin jujur. Awalnya, dia bilang itu hanya untuk tujuan terapi, tapi sekarang saya merasa dia menginginkan pertemuan itu sendiri. Ratih, jika kamu melakukannya terlalu sering, itu benar-benar berbahaya. Bahkan sebulan sekali sudah agak berlebihan. Jadi, bisakah Anda memberi saya sedikit lebih banyak obat supaya saya bisa tidur lebih lama? Pada saat itu, saya sadar Ratih tidak hanya bergantung pada obat, tetapi dia kecanduan hubungan ini sendiri. Ratih, saya pikir ini sedikit berbahaya. Kalau kita melakukannya terlalu sering, Pak Dokter juga suka kan? Saya bisa merasakannya juga. Pak Dokter juga menunggu saya, kata Ratih dengan berani. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Itu benar, tapi itu bisa berbahaya bagi kami berdua. Hanya sedikit lagi. Tolong, mendengarkan suara putus asa Ratih. Saya tidak bisa menolak. Tidak, saya tidak ingin menolak. Jadi pertemuan sebulan sekali itu berangsur-angsur menjadi tidak teratur. Kadang-kadang sekali setiap 2 minggu, kadang-kadang seminggu sekali. Dan setiap kali saya harus menggunakan lebih banyak obat. Ratih ingin tidur lebih lama dan lebih dalam. Kali ini tolong biarkan saya tidur sedikit lebih lama. 4 jam, tidak 1 jam. 5 jam terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, saya sehat. Tuntutan semacam itu terus meningkat dan saya tidak bisa menolak. Memiliki lebih banyak waktu juga baik bagi saya. Tapi di suatu tempat di hati saya terus merasa cemas. Saya punya firasat bahwa jika hal ini terus berlanjut, sesuatu yang besar akan terjadi suatu hari nanti. Dan firasat itu segera menjadi kenyataan. Hari itu adalah hari yang tidak biasa. Sekitar jam 8 malam, ketika saya sedang menyelesaikan pasien terakhir di klinik dan membereskan semuanya, Ratih tiba-tiba muncul. Ratih, kenapa kamu di sini? Wajahnya pucat dan ekspresinya berbeda dari biasanya. Maaf dok, saya datang tiba-tiba. Tapi saya benar-benar tidak tahan. Ada apa? Kita kan seharusnya bertemu minggu depan. Bagaimana saya bisa menunggu? Saya tidak tidur sekejap pun selama 3 hari. Kepala saya terasa mau meledak, seluruh tubuh saya sakit, dan saya merasa akan pingsan di depan suami saya. Ratih berbicara dengan suara yang hampir menangis. Itu benar-benar pemandangan yang sama sekali berbeda. Tapi jika kamu datang ke klinik seperti ini tiba-tiba, tolong dok, berikan saja dosis yang tepat. Saya tidak akan meminta yang lain. Biarkan saya tidur nyenyak saja. Saat itu saya ragu-ragu, sangat berbahaya melakukan itu di klinik jika seseorang melihat saya. Tapi melihat penampilan Ratih yang putus asa, saya tidak bisa begitu saja menyuruhnya pergi. Apakah semua karyawan sudah pulang? Tanya Ratih dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka semua sudah pulang. Kalau begitu tidak apa-apa, hanya 1 jam. Biarkan saya tidur nyenyak selama 1 jam. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain mengabulkan permintaan Ratih. Dia terlihat sangat menyedihkan. Saya mengerti, tapi saya benar-benar harus hati-hati.
Dan saya tidak bisa melakukan hal lain hari ini karena ini adalah klinik. Ya, saya tahu, saya hanya ingin mendapatkan dosis yang tepat dan tidur. Ratih berbaring di ranjang pemeriksaan. Dia terlihat sangat lelah. Ratih, kamu tidak bisa tinggal di klinik terlalu lama. Tidur nyenyak saja selama 1 jam dan aku akan membangunkanmu. Aku juga harus pulang. 1 jam. Sepertinya agak singkat tapi berbahaya karena ini klinik. Sebagai gantinya, aku akan pastikan kamu bisa tidur nyenyak sekali. Baiklah, saya berterima kasih untuk itu. Pada akhirnya, saya telah menyiapkan dosis obat yang akan membantunya tidur nyenyak selama sekitar 1 jam. Ini, terima suntikannya, Anda akan bisa tidur dengan nyaman sebentar lagi. Aku akan membangunkanmu dalam 1 jam. Beberapa menit setelah suntikan, Ratih tertidur lelap. Wajahnya benar-benar rileks. Saya menghabiskan waktu saya mengatur pekerjaan klinik. Saya juga membereskan beberapa hal dan mempersiapkan operasi besok. Setelah 1 jam, saya membangunkan Ratih. Ratih, bangun. Sudah waktunya, tapi tidak ada respon. Ratih. Saya mengguncang bahunya sedikit, tapi tidak ada respons. Sesuatu yang salah. Saya memeriksa nadinya dengan cepat, tapi tidak ada denyut nadi. Tidak. Saya memeriksa napasnya, tapi dia sudah berhenti total. Ratih sudah meninggal. Apa yang harus kulakukan? Kepala saya berputar. Haruskah saya menelepon ambulans atau tidak? Tapi jika saya menelepon ambulans, semuanya akan terungkap. Saat itu, saya membuat pilihan yang sangat buruk. Alih-alih melaporkannya ke 119, saya menelepon Maya. Sayang, ada masalah. Cepat datang ke klinik. Kenapa? Apa yang terjadi? Pasien mengalami kecelakaan medis. Cepat datang. Sejak saat itu, semuanya mulai mengalir ke arah yang tidak dapat diperbaiki. Saya telah merenggut nyawa orang yang tidak bersalah karena hasrat saya. Dan sekarang saya mencoba menyeret istri saya ke dalam hal mengerikan ini. Setelah sekitar 30 menit, Maya tiba di klinik. Sayang, ada apa? Suaramu di telepon aneh dan kenapa wajahmu pucat sekali? Saya tidak bisa berbicara. Bagaimana saya bisa menjelaskannya? Maya, ada masalah besar. Saya membawa Maya ke ruang pemeriksaan. Saya melihat Ratih berbaring. Maya sangat terkejut. Apa ini? Siapa orang ini? Kenapa dia seperti ini? Aku sedang mengobati insomnianya dan dia tiba-tiba menjadi seperti ini. Perawatan apa yang tiba-tiba kamu berikan? Apakah itu reaksi alergi terhadap suntikan pemicu tidur? Dia tiba-tiba berhenti bernapas. Itu bohong. Tapi saat itu dia tidak bisa mengatakan hal lain. Kalau begitu, aku harus segera menelepon 119. Apa yang kamu lakukan? Itulah masalahnya. Apa masalahnya? Pasien ini bukan pasien terdaftar dan ada yang salah dengan obat yang dia gunakan. Wajah Maya mengeras. Apa maksudmu? Dia bukan pasien terdaftar? Dia seorang kenalan. Aku mencoba membantunya karena dia sangat kesulitan, tapi aku gila berpikir ini akan terjadi. Jadi, apa yang harus aku lakukan sekarang? Maya panik dan berteriak. Jika aku menelepon 119, izin medisku akan dicabut dan aku akan dikenai hukuman pidana. Dan klinik akan bangkrut dan kita semua akan tamat. Jadi apa yang harus aku lakukan? Seseorang meninggal. Itulah sebabnya aku butuh bantuanmu. Maya menatap wajah saya. Tidak mungkin. Apa yang kamu pikirkan sekarang? Tidak ada cara lain. Kita harus menanganinya sendiri. Menanganinya, apa yang harus dilakukan? Saya tidak bisa menyelesaikan kata-kata itu. Kata-kata itu begitu mengerikan. Maya mundur beberapa langkah. Itu gila.
Itu tidak masuk akal. Maya, dengarkan aku. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita menelepon 119, semuanya akan benar-benar berakhir. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Lalu apa? Kamu mau masuk penjara dan meninggalkanmu sendirian? Aku tidak peduli jika semua yang telah kita perjuangkan sampai sekarang hancur berantakan. Maya mulai menangis. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Maaf, aku benar-benar minta maaf. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membicarakan itu. Aku harus memutuskan apa yang harus dilakukan. Ada keheningan untuk waktu yang lama. Maya terus menangis dan saya merasa sangat bersalah melihat isteri saya seperti itu. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tidak ada. Benar-benar tidak ada. Akhirnya Maya mengangguk. Baiklah, apa yang akan kamu lakukan? Kita harus memindahkannya ke mobil terlebih dahulu dan ke suatu tempat di mana tidak ada orang. Kapan? Kita tidak bisa terlambat lagi. Maya menatap Ratih lagi. Apakah orang ini tidak punya keluarga? Apakah dia punya suami? Dia punya suami. Lalu bagaimana kita akan menemukan orang itu sekarang? Tentu saja mereka akan mencarinya. Pada saat itu, Maya dan saya menyadari betapa mengerikannya hal yang akan kami lakukan. Tapi tidak ada jalan untuk kembali. Kami sudah membuat pilihan. Malam itu, kami melakukan sesuatu yang benar-benar tidak dapat diperbaiki. Dan kami tidak tahu saat itu bahwa itu akan menghancurkan hidup kami sepenuhnya. Keesokan harinya, ketika Ratih tidak pulang, kami mendengar bahwa Agus telah melaporkan kehilangannya ke polisi larut malam itu. Dan keesokan paginya, kami mendengar berita yang lebih mengejutkan. Seorang warga yang sedang lari pagi di tempat parkir dekat taman telah menemukan mayat Ratih. Ada papan nama yang dipasang di depan tempat pijat yang mengatakan bahawa tempat itu tutup darurat. Dan beberapa hari kemudian, seorang penyidik datang menemui saya. Dia adalah Pak Bimo, seorang penyidik dari kepolisian. Dia datang karena punya beberapa pertanyaan. Kaki saya gemetar. Ya, ada apa, Pak? Apakah Anda kenal Ratih yang baru-baru ini hilang dan ditemukan tewas? Ratih, siapa dia? Dia menjalankan tempat pijat, tapi dia hilang setelah mengatakan akan ke rumah sakit. Oh, saya tidak tahu. Tapi kebohongan itu tidak bertahan lama. CCTV, catatan panggilan, catatan pesan, semua bukti mulai muncul satu persatu. Pak Aditya, ada catatan kontak rutin dengan orang ini selama 8 bulan terakhir. Dan pada hari kematiannya, Ratih tertangkap kamera CCTV memasuki klinik ini. Tapi dia tidak keluar. Semuanya terungkap. Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain mengakui segalanya. Hubungan saya dengan Ratih, penggunaan obat-obatan terlarang saya dan bahkan pembuangan mayat. Baru saat itulah Maya mengetahui kebenarannya. Kamu menjalin hubungan seperti itu dengan wanita itu? Maya, itu bukan kecelakaan medis, tapi kamu membunuh wanita itu? Maya berteriak pada saya. Saya masih bisa mendengar suara itu pecah. Bagaimana kamu bisa menipuku dan membuatku menjadi penjahat? Maaf. Aku benar-benar minta maaf. Maaf? Selesai hanya dengan kata maaf? Bagaimana dengan suaminya? Bagaimana dengan aku? Malam itu, Maya meninggalkan rumah dan dia tidak pernah kembali. Ketika saya berdiri di pengadilan, saya melihat Agus secara langsung. Dia tampak benar-benar hancur. Dalam sebulan, rambutnya memutih dan berat badannya turun drastis. Jadi saya merasa seperti orang yang berbeda. Yang mulia hakim, saya sangat mencintai istri saya. Saya masih tidak bisa mengerti mengapa dia harus meninggal. Ketika saya mendengarkan kesaksian Agus, saya benar-benar ingin mati. Apakah ada kata-kata terakhir untuk terdakwa? Ketika hakim bertanya, saya nyaris tidak berhasil membuka mulut.
Saya sangat menyesal kepada Ratih. Dan kepada Agus, apa yang saya lakukan sama sekali tidak bisa dimaafkan. Kembalikan istri saya! Agus menangis di ruang sidang, meminta istrinya kembali. Suara itu merobek hati saya. Putusannya seperti yang diharapkan. Saya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena pembunuhan tidak berencana dan kelalaian yang menyebabkan kematian, dan izin medis saya dicabut. Maya dijatuhi hukuman 6 bulan penjara karena membantu dan bersekongkol menyembunyikan mayat. Saat saya akan masuk penjara, saya berfikir tentang berapa banyak orang yang telah saya hancurkan. Ratih kehilangan nyawanya dan Agus kehilangan istri tercintanya selamanya. Maya menjadi penjahat karena saya, dan dia kehilangan segalanya karena keserakahan saya. Semuanya berawal dari hasrat saya yang salah. Sekarang saya telah kehilangan segalanya, istri saya, pekerjaan saya, status sosial saya, tapi yang lebih menyakitkan dari itu adalah hal-hal yang telah saya lakukan. Jika saya bisa kembali ke masa itu, saya tidak akan pernah membuat pilihan itu. Tidak, saya tidak akan pernah membuat tawaran itu kepada Ratih sejak awal. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali, dan apa yang telah saya lakukan tidak bisa dibatalkan. Semuanya, bahkan hasrat kecil yang salah arah, bisa menghancurkan segalanya seperti ini. Jangan menjadi seperti saya. Sungguh, jangan menjadi seperti saya. Agus mungkin hidup sendirian sekarang. Kehilangan istri tercintanya, dan Maya mungkin hidup di suatu tempat dengan hati yang hancur. Semuanya salahku. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah Anda melihat bagaimana hasrat salah satu orang dapat menghancurkan kehidupan begitu banyak orang? Aditya hanya ingin memuaskan hasratnya sendiri. Tetapi hasrat kecil itu akhirnya merenggut nyawa seorang wanita, menghancurkan kehidupan suaminya, dan mengubah istrinya sendiri menjadi seorang penjahat. Ratih yang tidak bersalah hanya ingin tidur. Apakah benar-benar tidak ada cara lain baginya yang menderita insomnia parah dan menjalani setiap hari dengan susah payah, dan Agus mungkin masih hidup di suatu tempat merindukan istrinya. Maya juga mungkin hidup dengan beban pengkhianatan suaminya dan kejahatan yang dia lakukan. Apa yang Anda pikirkan? Bisakah Anda memahami tindakan Aditya? Atau apakah Anda pikir dia tidak akan pernah bisa dimaafkan? Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Dan jika ada seseorang di sekitar Anda yang berada dalam situasi serupa, tolong jangkau mereka agar mereka bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Sedikit perhatian dapat mencegah tragedi besar. Di video berikutnya, kami akan kembali dengan kisah nyata mengejutkan lainnya. Silakan berlangganan, sukai, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton.